Are you ready, class hero? Yes, we are ready. Kita bagaimana usaha yang pertama, oke? Bagaimana bersamanya perang laut merah 2 3 ya. Bagaimana bersamanya perang laut merah? Bagaimana bersamanya perang laut merah? Bagaimana bersamanya perang laut merah? Beginilah caranya. Dia angkat tongkat, dia pukul air. Airnya terbelah dua. Dia angkat tongkat, dia pukul air. Airnya terbelah dua. Kong airnya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh di kanan pendek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Apa lagi yang kita? Jangan sendiri. Kan pokoknya kau narik. Terus ikan mas kopi, ekornya panjang 2 3 ya. Ikan mas kopi, ekornya panjang. Oh, kita pemilik. Anak Tuhan selalu senang. Senang memuji Tuhan. Ikan mas kopi, ekornya panjang. Oh, kita pemilik. Anak Tuhan selalu senang. Senang memuji Tuhan. Oke, duduk. Jadi nanti tata cara kita yang pertama, ada saat teduh ya. Oke. Ayo di nomor 18. Kalau ada pinjaman di bagian, ayo dilipat dikasih apa? 18 ya. Baru kita kayak biasa. Siapa yang mau nanti buat kita? 1 sampai 4. Si Lita 5 sampai 10. Oke. Langsung aja lah nanti pas nyanyi kita ya. Baru ada doa ya Yesus. Nanti kakak yang nyanyikan. Baru nyanyi nanti dari pinjaman nomor 17. Balikkan aja 18 ke 17. Itu ayat 1 sampai 2 yang ada pinjaman cuma 1. Kau ada pinjaman lagi? 1 ayat kan? Ya 1 ayat aja nanti. Oke, kita lanjutkan nanti ke pengakuan iman rasuli. Julia nulisnya pengakuan iman rasuli. Baru oke, nyanyi ketiga ada mati wahana 2. Tahu kan? Tahu kan? Terus buat soalan ya 1 ayat. Baru khotbah, kayak biasa kan? Khotbah. Baru doa penutup. Oh, nyanyi setelah khotbah nyanyi lagu sejuta kan? Baru siap itu penutup. Setelah doa Bapa kami biasanya lanjut ke Bapa terima kasih. Oke, Bapa terima kasih. Kalau dikasih selamat tadi kembali dari rumah baik kan? Oke, kita mulai lah ya. Silakan. Saat dimulai. Saat teduh selesai. Baik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Dibuka yang punya Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curah
seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allah. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau segala sesuatu yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya ia memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau segala sesuatu yang berada. Sebab Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah air dan tubuhmu, supaya langit umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau mencuri. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Kita kesembilan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Kita kesepuluh, jangan engkau berzina pelobor dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu yang berada di tempat kediamannya. Kita kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Sama-sama kita mengucapkan doa, ya Yesus. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, lanjut. Buka gedung jemaat nomor 17. Kita bernyanyi dari Tuhan Allah hadir, 1, 2 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, lubuk serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Teman-teman, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta semesta alam dan isinya,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doaku. 1, 2, ya. Mampirlah dengan doaku. Yesus menebus. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Teman-teman, mari kita berdoa. Biarlah kami berkata tinggi di dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana pada sore hari ini kami masih memperoleh nafas kehidupan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berilah kami kepintaran untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak mau nanya dulu, di sini siapa yang bawa Alkitab? Ayo angkat tangan yang bawa Alkitab. Tangan kanan, Bang. Oke, yang bawa Alkitab, kita buka kitab Kejadian. Kejadian itu di kitab mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian lama. Iya, kita buka kitab Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 12. Yang sudah dapat katakan amin. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 12 kita baca dengan responsorial. Kakak yang dari ayat ganjil, kalian ayat genap. 3 sampai 12. Ikut soalnya. Kakak yang ayat ganjil, kalian yang ayat genap ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 12 dengan judul perikop Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba-Nya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengundangkan Habel korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hati panas dan kamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari
kakak ngambil judul kita persembahanku is the best. Coba diulang, apa judul perikopnya? Persembahanku is the best. Persembahanku is the best. Kenapa kakak mengangkat persembahan ini? Dari judul kita. Ada yang tahu? Apalah itu persembahan? Apalah persembahan? Apakah persembahan hanya sekitar ngasih duit setiap minggunya? Iya atau tidak? Kakak mau jawab iya atau tidak? Iya? Siapa nama Dek? Kata si Petrus, persembahan itu hanya yang diberikan setiap minggunya, uang, berupa uang setiap minggunya. Kata dia, kalau kata siapa? Siapa nama Dek? Kata si Yuli, enggak. Nah, persembahan itu enggak hanya berupa uang saja. Kenapa? Tadi di situ ada cerita tentang siapa? Dua tokoh Alkitab. Siapa tadi? Kain dan Habel. Kain dan Habel itu kakak beradik. Siapa orang tua Kain dan Habel? Kalau bapaknya atau ayahnya itu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa? Manusia pertama yang manusia pertama. Adam. Jadi Kain dan Habel itu bapaknya si Adam. Mamanya siapa? Istri si Adam siapa? Hawa. Nah iya. Nah si Adam dan si Kain dan si Habel ini bekerja sebagai apalah tadi di Alkitab? Kalau si Kain tadi di Alkitab bekerja sebagai apa? Kain bekerja sebagai petani. Kalau si Habel itu bekerja sebagai gembala kambing. Gembala kambing tahu nggak? Gembala kambing kayak mana lah? Yang mengajak kambingnya, ayo makan gitu. Dibawa ke padang rumput yang ada rumputnya, yang segar-segar lah supaya kambingnya gemuk-gemuk. Nah, jadi suatu hari Adam dan Hawa menyuruh anak-anaknya, itulah si Kain dan si Abel, untuk mempersembahkan apa yang mereka punya. Nah, jadi tadi si Kain mempersembahkan apa? Mempersembahkan apa tadi si Kain? Coba dibuka di Alkitabnya. Si Kain mempersembahkan sebagian dari tanah itu. Nah, kalau si Abel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Persembahan siapa yang diterima Tuhan? Si Abel. Kenapa lah persembahan si Abel diterima Tuhan sedangkan si Kain nggak diterima? Padahal sama-sama enaknya persembahannya. Kenapa lah? Tadi di situ ada juga dikatakan. Mengapa lah Kain persembahan si Abel yang diterima sedangkan si Kain enggak? Karena si Kain memberikan dengan hati yang tidak tulus. Dia itu berbuat kejahatan, berbuat dosa. Dia percuma mempersembahkan banyak-banyak, tetapi hati dia nggak tulus mengasihinya. Ibaratnya ada lowongmu 10.000, kau kasih persembahanmu ini, tetapi nanti belum berpikir, persembahanmu kenapa tadi 10 ya? Kenapa tadi nggak bertukar dulu? Biar ada jajanku. Nah itulah Tuhan nggak menerima itu. Tetapi si Abel dia hanya mempersembahkan 1 kambing dombanya kan? Tetapi dengan hatinya yang tulus Tuhan menerimanya. Karena dia emang benar-benar kalau ini kubesarkan kambing domba ini untuk Tuhan. Begitu dalam hatinya. Makanya Tuhan menerima. Jadi kepada adik-adik ini, kakak mau persembahannya juga nanti kalau hari ini juga persembahannya nggak usah lagi lipat-lipat. Mau 2.000, mau 1.000, berapapun yang dikasih orang tuanya itulah yang dikasih kepada Tuhan. Nah iya. Terus persembahan itu nggak berupa uang aja. Persembahan itu bisa berupa membantu temannya. Itu persembahan juga. Bagi yang mempunyai talenta juga bisa dipersembahkan ke gereja sebagai apa? Sebagai pemain musik. Kalau dia pintar main musik. Kalau dia pintar nyanyi, baguslah ada. Bisa sebagai song leader. Kalian pintar apa bang? Pintar kalian main musik? Ribut. Enggak lah kalau ribut nggak sembarangan itu. Yang ada benci Tuhan loh. Oke, dan sekarang siapa lah yang mau membantu temannya? Yang mau membantu temannya.
kalau udah remaja bisa bergabung di gereja ini sebagai pemain musikan ataupun sebagai song leader. Nah begitu. Terus ini juga persembahan ini menyangkut dengan moral kita. Apa sih moral itu? Apalah moral? Apalah moral? Iya, karakter kita. Tuhan itu mau karakter kita yang bagaimana? Yang jahat kah? Yang baik kah? Atau yang bagaimana? Nah, yang baik. Tuhan itu mau karakter kita menjadi yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Dia. Nah, karakter yang baik itu bagaimana? Coba sebutkan contohnya. Menolong teman, kata si Petrus. Apalagi yang baik. berbagi makanan. Apalagi kalau rajin sekolah minggu tuh nggak moral yang baik, nggak karakter yang baik rupanya. Itulah rajin sekolah minggu. Apalagi iya, saling membantu, tidak melawan orang tua. Apalagi iya, membantu orang tua. Nah, kakak mau juga pulang dari sini juga adik-adik dan juga untuk hari Minggu. Kalau udah masuk di dalam gereja harus duduk tenang. Gak ada yang boleh bisa ke sana, bisa ke sini. Ataupun tunggu dulu ya kak, aku pergi jajan dulu. Gak boleh. Kalau udah masuk ke gereja, duduk tenang saat teduh. Kalau udah dimulai, didengarkan oleh kakak-kakak pemimpinnya. Oke? Oke kak. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau masih menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu menjadi berita bagi kaki kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bentuklah anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang takut akan Engkau. Tuhan berkati juga teman-temannya Tuhan di mana mereka berada. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur serta kebijakan dan kepintaran akan Engkau. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan hapuskan itu supaya terhalang kasih, anugerah serta berkat yang akan kelimpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, akan berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sejuta, tahu kan? Tahu lah. Teman-teman gitu ya. Kita ngelihat teman aja. Kita yang sejuta. Oke, 2, 3, ya. Sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setiap duduk dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setiap duduk dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah